Salam Pace Ebene, damai dan sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Justianus Bayu Aprianto, Romo Rekan di Pastoran Paroki Santo Lukas Sunter, mengucapkan selamat Paskah untuk umat di Paroki Santo Lukas Sunter dan dimanapun berada, selamat Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, Paskah ini kita mau merenungkan tentang kebangkitan Tuhan dan makna arti tentang kebangkitan Tuhan bagi kita. Paskah berarti kita tidak mencari di mana Tuhan, atau kita hanya melihat makam yang kosong. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 1-9, Maria Magdalena bersama Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan pergi mengunjungi makam Tuhan. Ada kebiasaan terutama dari Maria Magdalena yang mengasihi Yesus sedemikian rupa hendak berkunjung ke makam, tetapi dia melihat pintu terbuka. Tidak mungkin, tidak sanggup dia menggulingkan batu tersebut karena sungguh besar batunya dan dia tidak akan sanggup membukanya. Tetapi pintu sudah terbuka dan dia melihat ke dalam lalu mengira bahwa Tuhan diambil, Tuhan dicuri, jenazah dicuri. Kita tidak mau memikirkan tentang bagaimana pencurian tersebut, tetapi pemikiran dari para murid sendiri yang melihat makam kosong. Lalu kemudian dia melapor, berlari, lalu melapor kepada Petrus, dan Petrus juga berlari ke makam bersama dengan murid yang dikasihi. Dan mereka melihat ke dalam kubur dan makam tersebut kosong. Itu tandanya bahwa Yesus bangkit. Dan mereka baru paham, baru tahu pada saat itu. Padahal Yesus sudah mengatakan sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sungguh bangkit. Dan betul-betul bangkit. Apa yang mau kita cari dalam hal ini? Saudara-saudari yang terkasih, dengan Paskah kita mau melihat tentang perkataan dari malaikat atau dari Yesus sendiri kepada para murid. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Nah, perkataan ini mau menegaskan, meneguhkan tentang kebangkitan Tuhan yang sekarang kita rayakan. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan kita sudah mempersiapkannya selama 40 hari dengan puasa, pantang, dan doa-doa kita, serta asi-asi nyata secara sosial. Dan itu akan tetap berlanjut, yaitu sampai pada kenaikan Yesus ke surga, dan juga turunnya Roh Kudus atas para rasul. Saudara, dalam Paskah ini, Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi Yesus tetap ada dan selalu bersama dengan kita sampai akhir zaman. Kita hanya diminta oleh Tuhan sendiri agar kita meneguhkan kepercayaan tersebut. Percaya bahwa Tuhan telah membuka dan memberikan terang yang baru, telah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melanjutkan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Paskah ini, kita mau melihat tentang kebaikan dan cinta Tuhan yang terdalam. Cinta Tuhan yang begitu besar, yang telah memberikan dirinya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita dengan rela berkorban di salib. Yesus datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Apa yang hendak mau kita cari untuk Paskah kita pada tahun ini? Saudara-saudari yang terkasih, kita mencari makna dan maksud Tuhan yang bagi kita untuk merayakan Paskah ini memperoleh sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sedang ada dalam masa pandemi, dan di masa pandemi ini kita merasa tertekan ataupun stres. Ada juga yang berhasil, ada juga yang sukses, banyak yang takut, ada orang yang juga yang kehilangan orang yang dicintai oleh karena direnggut dari COVID-19 ini.
Dan begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Lalu di antara semuanya itu, dari kesuksesan, dari kegagalan, dari keberhasilan, dan semua yang tercapai ataupun yang tidak tercapai, apa yang dapat kita renungkan? Kadang kita bertanya, Tuhan mau apa dalam hidup kita? Atau sekarang kita mengubahnya, apa yang harus kita buat dalam situasi seperti ini? Apakah kita menjadi patah semangat? Karena kita sudah habis energi kita untuk menghadapi selama setahun pandemi ini. Kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ataupun kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi mau peduli terhadap kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin justru dalam masa kesulitan ini, kebangkitan Tuhan membangkitkan harapan kita. Karena kita punya iman, karena kita punya kasih, dan kita punya pengharapan. Dan saya juga yakin bahwa Tuhan pun merasakan hal seperti ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan ambil bagian dalam penderitaan hidup manusia. Dia yang disalib mengambil penderitaan. Oleh karena itu, kepercayaan kita bahwa Tuhan akan menghapus kegelapan ini harus sungguh-sungguh kuat. Kita yakin bahwa Tuhan juga akan membantu kita untuk melewati masa yang sulit ini. Maka saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan, apa yang dapat kita meditasikan tentang Paskah kita saat ini? Apa yang Allah maui untuk kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Dia pun ambil bagian dalam penderitaan hidup manusia. Sengsaranya disalib juga mengambil bagian dalam penderitaan hidup manusia. Tetapi tidak hanya sampai pada penderitaan dan wafat, Tuhan bangkit dan mengalahkan maut dan dosa, dan kita juga dibebaskan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini juga Tuhan mau menegaskan kepada kita agar iman kita tidak goyah menghadapi situasi seperti ini. Allah yang berbela rasa juga mau mengajak kita agar berbela rasa. Tuhan mau agar kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat dalam menghadapi situasi ini. Kita saling membantu, saling menolong, dan tetap teguh percaya bahwa kita yang hidup dalam tangan dan kasih Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan juga akan selalu menjagai kita. Maka tetaplah teguh dalam iman kita, iman akan Yesus Kristus yang bangkit dan menebus dosa kita. Salam selamat Paskah, Pace Hebe.